Selamat datang di channel Sejarah Nusa Dipa. Kali ini kami akan menyajikan sejarah perlawanan pemuda Selayar di masa revolusi. Tanah Doang, demikianlah nama Pulau Selayar, sebuah pulau kecil yang memanjang dari utara ke selatan di semenanjung Pulau Sulawesi bagian selatan. Belanda sendiri mulai berkuasa di Selayar sejak tahun 1739, yang kemudian ditetapkan sebagai keresidenan yang dipimpin oleh W. Koetser. Pada saat revolusi meletus di tanah Jawa dan berbagai wilayah di Nusantara, pemuda-pemuda di Selayar ikut terbakar semangatnya untuk ambil bagian dalam kancah revolusi Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebagian dari pemuda Selayar adalah orang-orang terlatih yang telah mendapatkan pelatihan dan berbagai macam kursus dari tentara Dai Nippon Jepang. Sekalipun pemimpin-pemimpin rakyat di Makassar saat itu masih terpecah ke dalam beberapa faksi yang menyebabkan perjuangan menjadi lemah dan terpencar. Namun, pemuda-pemuda yang teguh dalam pendiriannya memilih menyeberang ke Selayar untuk membantu perjuangan pemuda setempat. Rombongan Bahtiar mendarat di Selayar di tengah kesibukan pemuda Selayar mengatur gerakan baris berbaris. Begitupun Kadir, Husain, Said, Kono, Maparesa, dan Rifai ikut pulang kampung dan bergabung untuk mendukung perjuangan revolusi pemuda Selayar. Di sisi lain, kelompok feodal yang tidak bersimpati terhadap perjuangan rakyat memilih diam dan bahkan bersikap sinis terhadap perjuangan para pemuda Selayar. Bahkan, beberapa pemuda pejuang seperti Razak Maja mendapatkan tamparan dari orang-orang yang anti republik dan anti kemerdekaan. Ini karena sikap Razak Maja yang menentang Hoa Kiau yang memberi dukungan dan melancarkan usaha Belanda untuk menguasai kembali kota benteng Selayar. Namun beberapa keturunan bangsawan yang lain seperti Pata Aru, Map Patoba, Muhammad Karaim Bonto, dan Arupala adalah para pendukung pejuang kemerdekaan yang dengan gigih ikut melawan kolonialisme Belanda di Selayar. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah di sekitar kota benteng mengambil tempat di rumah Zainal Hussein di Parat Sahang-Sahang Bonea untuk menyusun taktik gerakan dan isu propaganda untuk melawan penguasa kolonial. Abdul Rauf Rahman, seorang pemuda bekas Heiho yang telah mendapat pelatihan militer dari tentara Dai Nippon Jepang, diserahi tanggung jawab untuk memimpin pengepungan dan pengambil alihan kekuasaan di kota benteng. Saat itu, tepat tanggal 29 November 1945 atau 19 hari setelah insiden Hotel Yamato di Surabaya, sekitar pukul 06.15, para pemuda yang berkumpul di rumah Zainal Hussein di Kampung Parak bergerak menuju kota benteng. Di Sungai Binanga Buah-Buah, para pemuda dengan bendera merah putih telah siap menunggu kelompok Rauf Rahman yang akan menggempur habis-habisan kota benteng. Barisan pemuda yang berjumlah tidak kurang dari 200 orang mulai bergerak di sebelah utara kota menuju ke selatan, lalu belok ke barat dan memasuki kantor polisi Belanda. Abdul Rauf Rahman
dengan tegas berkata di hadapan polisi Belanda mau menyerahkan kekuasaan atau tidak, dan memberinya waktu 5 menit untuk menjawabnya. Sementara itu, suara gemuruh teriakan merdeka dari luar kantor polisi ikut menyemangati pemuda-pemuda pemberani. Pada akhirnya, kantor polisi Belanda jatuh ke tangan pemuda Selayar dan dijadikan sebagai markas perjuangan.